Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di rumah bintang laut, terpantau Patrick sedang berada di panggung pertunjukan sambil mengubah warna menjadi biru, yang kemudian berubah lagi seperti semula. Selanjutnya dibanting-banting dengan keras sambil cuplikan yang dimaksud dikontrol oleh Squidina. Tapi di saat sedang asik melihat beberapa helai catatan, tiba-tiba dari sisi lain Ibu Patrick dengan sengaja menarik dan mengambil yang di detik yang sama seorang bintang laut tengah baku hantam dengan sosok jagoan. Di sisi lain, Squidina yang sempat mempertanyakan apa maksud tujuan sang ibu, sontak dirinya memberikan sebuah kertas yang mana isinya adalah sebuah undangan acara camping di hutan tanpa membawa sebuah profesi Squidina sebagai pembuat acara. Setelah ia berusaha menolak ajakan, sial ibu yang sudah tak sabar langsung mendorong sang anak keluar, yang hal itu lewat di depan Patrick yang sedang syuting di panggung. Dan ia hanya bisa berteriak dari dalam dengan pembatas kaca yang tebal. Tapi di tempat yang sama, secara tiba-tiba Slappy menawarkan diri untuk menjadi produser acara, yang dengan itu program siaran berubah, yaitu mereka berdua memiliki kegiatan memasak dengan sedikit rasa takut. Apalagi di saat sang Patrick mencoba memasuki 2 butir telur, sontak secara mengejutkan dirinya terkejut melihat ada laba-laba beserta bola mata, yang setelah ditelusuri mata itu merupakan milik Slappy yang sedang merekam. Tapi apa boleh buat di saat kamera di zoom, terpantau ada seorang plankton sedang mengamuk, yang akan hal tersebut Slappy dengan rasa bersedih meninggalkan tempat. Tak cukup itu saja, rupanya plankton malah ingin menjadi produser juga, dan Patrick hanya bisa pasrah akan tingkah plankton. Serta di saat acara dimulai kembali, bintang laut di sini hanya bertugas berdiri pada cambuket sambil berbicara beberapa kata yang diatur oleh plankton. Yang kemudian tak lama dari itu Patrick pun pulang tanpa rasa beban. Di tempat lain, Squidina yang dilempar begitu saja di lokasi camping, apa boleh buat akhirnya ia mencoba bergabung dengan anak-anak di sekitar yang pada saat itu sedang bermain beberapa permainan. Walaupun dirinya sempat pingsan ketika diajak berbicara. Tak punya pilihan, Squidina pun memutuskan untuk mengikuti aktivitas dengan sedikit aksi kejutan dilakukan di depannya, sambil sang pemimpin memberikan minuman penyemangat. Di lokasi Patrick yang pada saat itu bingung memikirkan suatu hal, beruntung sebuah pintu memberikan solusi jalan keluar, yang dimana Patrick yang sudah mengetahui langsung dengan sigap mencari tombol bantuan, yaitu mendatangkan seseorang yang akan menjadi produser pengganti. Dan di saat sosok yang dimaksud muncul dengan bentuk bola, tiba-tiba di saat keluar orang yang ditunggu adalah ayah Patrick yang sepertinya sudah bersiap membantu sang anak. Singkat cerita, ketika acara Patrick Show dimulai, rupanya acara yang sedang berlangsung merupakan aktivitas tentang sebuah perekat lem yang berlanjut bermain bola kasti bersama bintang laut. Namun permainan yang baru saja dimulai, secara mengejutkan bola tak mau terlempar walaupun sudah berkali-kali dilakukan dengan serius. Hingga di saat dirinya secara super kuat melakukannya, beruntung bola berhasil melayang ke arah Patrick. Walaupun kulit sang ayah terlepas akibat tarikan lem yang sangat lengket. Dan yang terjadi, Herbie Star menyisakan tulang tanpa penutup sedikit pun. Kemudian ia yang berlanjut pergi meninggalkan lokasi. Secara tiba-tiba dari arah samping ada kendaraan melaju kencang, yang ketika sudah penyet tertabrak, dengan sigap bintang laut menelpon ambulan untuk menyelamatkan sang ayah dari bahaya. Mobil yang telah sampai di lokasi apa boleh buat isinya adalah seorang kakek yang menjadikan korban tak tertolong. Dan yang ada dirinya yang muncul berusaha meminta bergantian menjadi produser. Terlepas dari hal itu, isi acara pun diubah lagi dengan mendatangkan Sandy sekaligus kakek memainkan piano. Seperti yang kalian lihat, acara yang berlangsung sedikit brutal, yang mana dengan musik yang sangat kencang membuat Patrick berteriak nggak karuan di tempat. Selanjutnya, Sandy yang masih berusaha menjawab beberapa pertanyaan tentang eksperimen yang sangat berbahaya, secara mengejutkan tanpa sepengetahuan air laut Bikini Bottom mengering yang dengan cepat terhisap ke dalam tanah. Sampai-sampai orang-orang di sekitar sekarat, termasuk kakek yang menjadi debu dan juga Patrick yang mengering yang berakhir menghilang.
Sandy yang melihat kejadian yang buruk, dengan sigap ia pun keluar mengarah pada keran air untuk membuka kembali perairan laut Bikini Bottom. Yang berlanjut penghuni yang ada kembali segar, hingga Patrick yang berhasil bangkit dan hidup, malah kakek yang mengalami hal yang sama mencoba kabur ke dalam. Di tempat camping yang sangat begitu ceria dengan bermain, tapi tidak pada Squidina yang tak semangat melakukan hal apapun selain pulang ke rumah. Serta di saat dirinya tak sengaja memandang kalau acara TV-nya akan digantikan oleh Bubble Bass, sontak ia kabur keluar dengan sangat cepat yang melewati pagar dan kawasan hutan. Namun Patrick yang ingin berpamitan keluar dengan membawa beberapa benda, akhirnya Bubble Bass bisa menggantikan posisi bercampur dengan bebas memerintah beberapa orang, seperti ibu Patrick, sang ayah dan seorang kakek. Hingga juga tidak ketinggalan dengan penonton yang berada di luar. Kemudian ia yang tanpa rasa bersalah menyantap 2 buah roti yang telah dibakar. Beruntung secara tiba-tiba Squidina sampai untuk menjelaskan kalau ini semua adalah kekuasaannya. Dan hal itu sempat beradu mulut dengan nada keras. Tak cukup itu, rupanya seorang ibu Bubble Bass juga muncul yang pada saat itu tengah emosi dengan tingkah laku sang anak. Dan dengan itu dirinya pun ditarik secara paksa menuju ke rumah, yang ketika beberapa anggota keluarga kembali keluar, barulah kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di rumah Plankton, terlihat mereka berdua sedang merayakan ulang tahun Karen, yang mana seperti yang terpantau Plankton saat itu menjadi lilin. Yang tak lama dari itu tiba-tiba badannya terbakar, hingga Karen yang berinisiatif langsung memadamkan dengan sebuah kue. Selanjutnya setelah menghilang, Karen pun langsung mencium dengan sedikit efek konsleting dikeluarkan, yang kemudian Plankton memberikan sebuah surat sebagai hadiah. Tapi di saat Karen melihat isi kertas kalau itu merupakan ajakan untuk berdansa, mengejutkan dirinya mengingat pengalaman yang pernah terjadi, yaitu Plankton sering terinjak-injak yang membuat dirinya tak semangat melakukannya kembali. Apalagi hal yang dimaksud sudah berkali-kali terulang. Namun Plankton yang merasakan hal yang sama, secara spontan ia memiliki suatu ide, yaitu ketika ditelusuri ternyata ia memiliki mesin pemanjang badan yang telah dilengkapi beberapa gear sebagai penarik. Tak butuh lama dari itu, Plankton pun langsung menuju ke tempat eksekusi yang bermula memasang sabuk pengaman, hingga setelah beres eksperimen pun langsung dimulai. Seperti yang kalian lihat, 2 unit kaki ditarik secara paksa yang melewati beberapa roda sampai terjatuh ke bawah. Yang akan hal itu Plankton sangat merasakan sakit seperti digigit macan berkepala dinosaurus. Beberapa detik berlalu, akhirnya proses yang dilaksanakan selesai, yang akhirnya Plankton pun dapat berdiri tinggi. Walaupun ada sedikit oleng di hadapan Karen. Waktu demi waktu berlalu dan tiba saatnya mereka berdua di tempat dansa. Ternyata di dalam juga terdapat seorang SpongeBob yang sedang latihan dengan beberapa warga lain. Hingga beberapa saat kemudian dari sisi lain ada seorang ikan tengah menunjukkan keahlian berjoget yang setelah selesai menunjukkan goyangan yang sedikit aduhai, sontak orang-orang bersorak melihat keahlian yang dimiliki. Selanjutnya ia yang kembali melakukan gerakan dansa sambil mendekat ke arah SpongeBob. Ternyata setelah berbicara satu sama lain, SpongeBob diajak untuk melakukan gerakan, dan itu juga sama-sama dilakukan oleh beberapa orang, termasuk Plankton dengan kaki panjangnya yang sangat keriting. Dirinya yang masih berusaha untuk berdansa, sial tiba-tiba kakinya menyerang secara tiba-tiba hingga boleh buat Plankton dengan berani memukul menggunakan pukulan. Kemudian setelah berusaha keras untuk menjadi romantis, dengan sengaja ia mengambil setangkai bunga yang ketika ingin diberikan secara spontan kakinya terbang. Dan itu malah mengarah ke hidung Peril sampai-sampai kembali keluar dengan cara bersin. Tapi setelah ditelusuri rupanya kaki terpantul keluar rumah, yang mana dengan sialnya kaki masuk pada kompor. Serta berlanjut kembali lagi dengan ditangkap oleh salah satu seseorang bercampur dibantu dengan Karen. Di sini ia yang berusaha berdiri lagi untuk melihat tutorial cara berdansa yang benar. Malah belum saja hal itu dilakukan, Plankton malah mengeluarkan ekspresi agak lain dengan memainkan mulut di depan semua orang, yang membuat Karen sempat kesal.
Singkat cerita, di satu tutorial ditunjukkan dengan sekaligus mengatakan beberapa hal yang penting. Beruntung ketika mereka selesai didorong menjauh, tiba-tiba mereka berdua timbul semangat sekaligus punya ambisi untuk melakukan yang terbaik. Apalagi sang sepuh lagi-lagi mengatakan kalimat untuk kuat melakukannya. Kemudian di saat mereka mulai melakukan gerakan, rupanya di saat lagi asik, SpongeBob di samping juga sedang melakukan hal yang sama. Walaupun ada sedikit hal brutal dilakukan oleh Plankton. Tak cukup satu, lagi-lagi mereka berdua berbuat nggak ada akhlak, seperti yang bisa kalian lihat dengan santuinya Karen melemparkan ranjau paku. Hingga terjadilah benda tajam diinjak, sampai salah satunya terbang seperti balon meletus. Di sini Plankton yang terus-menerus melakukan dansa yang sangat super brutal, sangat bikin apes. Guru yang ingin menghentikan malah menjadi korban ketiga yang berefek kepala pusing seperti ingin pingsan. Selanjutnya, ia yang tak punya pilihan lain, akhirnya mereka berdua pun mendapati hadiah tepuk tangan yang membuat Plankton beserta Karen sedikit bangga dan senang. Kemudian di saat sang guru mengatakan kalau ada dua kandidat lain yang akan menjadi pesaing mereka, tak lama dari itu, dari pintu ada Bubble Bass beserta ibunya masuk yang sudah berkostum hitam sampai-sampai Plankton terheran. Selesai beradu argumen satu sama lain dengan ekspresi memanas, akhirnya pertandingan dansa dimulai yang bermula tim Plankton menunjukkan terlebih dahulu. Seperti yang terlihat mereka sangat antusias bergerak, yang setelah selesai barulah tim Bubble menunjukkan goyangan. Namun di saat mereka tengah beraksi di atas panggung, tiba-tiba Plankton dengan rasa tidak senang kembali lagi yang hanya khusus bergoyang sambil menggeser mereka berdua. Ya, walaupun hal itu juga dilakukan oleh ibu dan Bubble Bass. Setelah terlempar keras keluar, rupanya mereka masih saja mencari cara agar bisa menang dengan cara bertukar pembicaraan antara Plankton dan Karen. Hingga ketika ia mengambil senjata yang jatuh, tiba-tiba Plankton memikirkan ide bagus, yaitu dirinya memerintahkan komputernya untuk menembak agar bisa berubah. Tapi bukannya mengarah ke Plankton, malah tembakan menuju ke seorang kakek yang di saat dirinya meminta maaf dengan apa yang terjadi, barulah Karen melakukan perubahan terhadap tubuh Plankton dengan ekspresi sombong. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun kembali lagi ke panggung yang hanya khusus memperlihatkan penampilan baru, begitu juga dengan Bubble Bass, yang kemudian berlanjut tarian dimulai dengan sangat sengit. Suasana panggung yang sedikit berbeda karena Plankton menunjukkan dansa dengan jurus baru, rupanya itu menjadikan tim Bubble Bass terkejut yang bercampur kena tendang mengarah pada tembok, sambil lagi-lagi tercengang dengan apa yang dilakukan oleh tim musuh. Putaran demi putaran sampai lantai menjadi hitam sekaligus terbakar. Beruntung dengan aksinya seluruh penonton merasa kagum, sampai-sampai Bubble yang merasa kalah sontak bersedih bercampur air mata. Selanjutnya, sang juri yang langsung berbicara keras kalau pemenangnya adalah tim Karen. Apa boleh buat mereka berdua masih saja asik berputar, yang berlanjut tak lama dari situasi itu mengejutkan kaki Plankton menjadi pendek ke bawah, yang membuat SpongeBob mencoba menawarkan dua buah kakinya secara gratis. Plankton yang menolak tawaran baik, Karen pun langsung mengangkatnya ke atas sambil mencoba mencium dengan sedikit adanya konslet. Sampai-sampai sebuah senjata yang tadi terjatuh mengenai seluruh orang di sekitar. Yang alhasil semuanya berubah dan kemudian film pun berakhir guys.